Apakah setelah Lebaran ini masih ada bantuan sosial yang akan cair? Tentunya masih ada, karena kabarnya masih ada 6 bantuan sosial yang masih cair setelah Lebaran hingga bulan Juni 2021. 6 bantuan sosial yang masih akan cair setelah Lebaran hingga bulan Juni 2021. Bantuan-bantuan sosial diberikan pemerintah sebagai upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat untuk menggairahkan perekonomian dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ada beberapa bantuan sosial yang sudah selesai disalurkan sebelum Lebaran. Namun ada pula beberapa yang masih akan dibagikan dalam beberapa waktu ke depan. Di antaranya, bantuan sosial yang masih akan diterima masyarakat setelah Lebaran tahun 2021. Tetap di channel ini, karena setelah tayangan singkat berikut, akan kami paparkan 6 bantuan sosial yang masih cair di bulan Mei hingga Juni 2021. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe serta lonceng notifikasi diklik dulu agar selalu terupdate berita bantuan sosial dari channel kami. Saya Amran, segera kembali. Bantuan sosial pemerintah yang masih cair setelah Lebaran bulan Mei hingga Juni 2021, yakni yang pertama, subsidi listrik PLN. Pemerintah memperpanjang subsidi tarif listrik PLN bagi pelanggan golongan tertentu hingga Juni 2021. Dalam program ini, pelanggan akan menerima subsidi tarif yang beragam, mulai dari 25 sampai 50%. Berdasarkan informasi di akun Instagram @pln_id, pelanggan yang akan menerima subsidi tarif adalah sebagai berikut. Rumah tangga daya 450 VA R1 450 VA hingga 50%. Bisnis kecil daya 450 VA B1 450 VA sampai 50%. Industri kecil daya 450 VA R1 450 VA hingga 50%. Rumah tangga daya 900 VA bersubsidi R1 900 VA sampai 25%. Semua itu dengan catatan penggunaan listrik sampai dengan pemakaian maksimum setara dengan 720 jam nyala. Subsidi atau potongan tarif bisa didapatkan secara otomatis baik oleh pengguna prabayar token saat membeli token maupun pasca bayar setelah membayar tagihan. Bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi upah BSU. Program BSU dari pemerintah bagi pekerja dengan gaji di bawah 50 juta sesungguhnya tidak diperpanjang lagi pada tahun 2021 ini. Namun, ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun kemarin. Mereka dikabarkan akan segera mendapat bantuan senilai 2,4 juta ini. Kementerian Tenaga Kerja tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapatkan BSU, namun belum juga memperolehnya. Direktur Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial KKHI, Kementerian Ketenagakerjaan, Aswansyah, mengatakan penyaluran sisa bantuan subsidi upah ini diperkirakan akan berlangsung setelah Lebaran. Nanti setelah Lebaran atau Juni ataupun bulan Juli. Yang penting intinya kita sudah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat. Harus clear dulu datanya, kata Aswansyah dikutip dari IDX Channel pada 3 Mei 2021.
Bantuan yang ketiga adalah bantuan program Keluarga Harapan. PKH adalah bansos yang masih akan cair setelah Lebaran, yakni program Keluarga Harapan PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Penyaluran program Keluarga Harapan yang belum tercairkan pada bulan Mei masih memungkinkan menerima untuk tahap 2 pada gelombang atau termin 9 dan 10, yang tentunya didominasi oleh peserta program Keluarga Harapan dari hasil validasi Januari 2021 kemarin. Dan juga tentunya data yang sudah dinyatakan valid dan sinkron dengan Disduk Capil. Sesuai rencana, jadwal untuk tahun 2021, bantuan ini akan diberikan 3 bulan sekali. Jadwal penyaluran yang masih tersisa adalah bulan Juli dan Oktober 2021. Diberitakan sebelumnya, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp250.000 per bulan. Sementara siswa SD sebesar Rp75.000 per bulan. Siswa SMP sebesar Rp125.000 per bulan. Dan siswa SMA sebesar Rp166.000 per bulan. Bagi penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia 70 tahun ke atas akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan juga berhak atas fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Bantuan yang keempat adalah bantuan langsung tunai dana desa, BLT Dana Desa. BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat setiap bulannya sejak Januari hingga Desember 2021. Informasi ini berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa 2021. Dana ini berasal dari Rekening Kas Umum Negara RKUN yang kemudian dikirimkan ke Rekening Kas Desa RKD. Untuk mengetahui apakah termasuk dalam penerima manfaat BLT Dana Desa, maka dapat dilakukan dengan langkah yakni kunjungi laman sit.kemendesa.go.id pada halaman home. Pilih pencarian data desa berdasarkan nama desa, ketik nama desa, kemudian enter. Setelah muncul nama desa, pilih BLT-DD. Pada menu daftar penerima BLT Dana Desa akan terlihat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 222-PMK.07/2020 disebutkan bahwa penerima bantuan atau penerima manfaat BLT Dana Desa harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Penerima tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, dan bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Apabila penerima manfaat merupakan seorang petani, maka dana bantuan itu bisa digunakan untuk kebutuhan membeli pupuk. Bantuan kelima, kartu prakerja. Kali ini adalah program semi bantuan sosial yang dimiliki pemerintah dan masih akan berjalan di waktu yang akan datang, yakni program kartu prakerja. Penyelenggara menyebut masih ada kuota tersisa dari target yang ada, akibat sejumlah peserta yang sudah dinyatakan lolos sebelumnya dicabut kepesertaannya. Kepesertaan tersebut dicabut karena mereka tidak melakukan pembelian pelatihan pertama hingga 30 hari sejak dinyatakan diterima sebagai peserta program. Untuk mengisi kuota yang tersisa, pihak manajemen PHN
membuka gelombang tambahan, yakni gelombang ke-17 yang waktu pembukaan pendaftarannya belum diumumkan secara resmi. Untuk gelombang ke-17 diperkirakan ada sekitar 43.000 kuota yang akan tersedia. Jumlah itu berasal dari peserta gelombang 12 sampai 16 yang kepesertaannya dicabut. Adapun untuk waktu pembukaan pendaftaran gelombang ke-17 akan segera diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan rekonsiliasi data. Bantuan yang keenam adalah bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang rentan secara perekonomian agar kebutuhan pangan sehari-hari dapat tetap terpenuhi. BPNT di 2021 menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta yang akan dikirimkan 12 kali setiap bulan sejak Januari hingga Desember sebesar 200.000. Skema penyalurannya adalah dikirimkan langsung ke rekening penerima, bukan dalam bentuk tunai maupun sembako atau bahan pangan. Cara ini dinilai lebih ampuh untuk meminimalisasi kemungkinan adanya penyunatan dana bantuan, juga untuk menghindari kerumunan masyarakat di bank yang mengantri mengambil dana bantuan. Sobat Bansos Indonesia, 6 bantuan sosial pemerintah ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan konsumsi masyarakat dan untuk menggairahkan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat. Jika informasi ini bermanfaat, klik subscribe dan lonceng notifikasi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk berkomentar atau like serta tombol dislike jika tidak suka dengan berita ini. Saya Amran dari Studio Info Bansos Indonesia undur diri. Wassalam.